Shalom, Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Kembali kita datang ke tempat ini bersama-sama menyatukan iman percaya kita, menyatukan kasih hari ini, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, agar kita kuat, agar kita mampu, bahkan kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Kami bersukacita Tuhan Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan dengan hikmatku, buka hati untuk jamahan. Mari kita berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyerah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hatiku, untuk jamahan-Mu, terserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuh. Datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagi. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati. Kami datang kepadamu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, isi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan, ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku buka hatiku, oh Tuhan.
bersama-sama di altar Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu kami tinggikan, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami adukan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamah. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus. Hadirat-Mu Tuhan, ambil alih seluruh hidupku Tuhan. Haleluya, ku menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini pagi yang begitu luar biasa. Engkau sediakan sukacita bagi kami Tuhan. Hari ini kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan kemampuan, kami mendapatkan kesanggupan Tuhan untuk mematahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, yaitu kuasa-kuasa iblis Tuhan, kuasa-kuasa penyakit ya Tuhan, kuasa-kuasa yang membimbangkan kami ya Tuhan Yesus, kami telah patahkan karena Engkau hari ini mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari demi hari kami berjalan ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa yang kami tinggikan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus di tempat ini dicurahkan bagi saudara, bagi haleluya. Mari kita bersorak-sorak dalam kemuliaan Tuhan. Bersama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umatnya. Sekali lagi ya, katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
kembali katakan, angkat pujian ini lebih sukacita. Kekuatan yang Tuhan sediakan, bahkan curahkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ungkapannya yang Ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi bedanya, membangkitkan umat ini. hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan yuk bersama-sama. Belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia bersama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Katakan bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat luar biasa. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi ya, katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, tapi umatnya dengan kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya hari ini adalah hari yang sukacita. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Siapkan hati saudara. Kita bersyukur mempunyai Bapa yang baik. Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Satu hal yang Kau sediakan bagi kami. Kami tidak pernah bimbang, kami tidak pernah takut. Karena Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Thank you Lord Jesus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Katakan, ku buka hati perlahan-lahan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah Yesusku. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Itulah iman kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, kasihiku. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penolongku, diutus
Mari kembali katakan, Roh Kudus kau hadir. Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur. Ku buka hatiku Tuhan, jamahlah kami menyembahmu Yesus. Katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, katakan, buka hati kita untuk firman Tuhan. Ku buka hati, oh haleluya. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, malah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ku buka hatiku Tuhan. Kami mengundang hamba-Nya. Haleluya, ku buka hati, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Halaman, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Dengan kuasa alamat. Sekali lagi, dengan kuasa alamat tinggi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang begitu mengasihi kami, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya karena anugerah kasih setia dan penyertaan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, bahkan ucapan syukur, persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan di dalam kotak persembahan melalui online service yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami sekalian, layakkan kami untuk menikmati berkat firman-Mu, karena firman-Mu adalah ya dan amin, janji yang tetap kekal selama-lamanya, dan perintah yang harus dan semestinya kami kerjakan untuk menjadi berkat buat kami dan banyak orang dan untuk kemuliaan-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan, baik hamba-Mu maupun kami yang mendengarkan. Kuduskan hati, pikiran dan seluruh keberadaan kami untuk menikmati hadirat-Mu melalui firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami siap mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom.
Puji nama Tuhan, kembali pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, telinga dan hati kita diurapi supaya kita siap. Firman Tuhan adalah kekal, ya dan amin. Bukan persoalan kenapa firman Tuhan datang kepada kita setiap waktu. Karena firman-Nya adalah memberikan berkat buat saudara supaya saudara tetap hidup oleh karena firman Tuhan. Yang jadi persoalan sering kita sendiri yang tidak mau merespon atau lengah karena keadaan lingkungan atau keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kali ini Bapak Ibu saya rindu kita akan bersama-sama belajar dari dua pertanyaan yang akan kita sama-sama bahas dan diskusikan melalui firman Tuhan yang hari ini akan menyingkapkan kebenaran buat saudara supaya saudara semakin mantap, semakin kuat dan semakin yakin bahwa saudara sebagai anak Allah yang sungguh-sungguh Tuhan berkati. Yaitu melalui satu dan dua pertanyaan, mengapa kita memanggil Allah itu Bapa dan bagaimana semestinya kita menjadi anak Allah. Sekali lagi pertanyaannya adalah mengapa kita memanggil Allah itu Bapa dan bagaimana semestinya kita menjadi anak Allah. Keunikan orang Kristen adalah ketika kita memanggil pencipta alam semesta yang maha kuasa, maha baik, maha tahu, itu adalah Bapa. Ini keunikan orang Kristen. Saya pikir kalau saudara mungkin pernah dengar atau juga baca atau ketahui bahwa tidak ada keyakinan seperti ini hanya di dalam Alkitab. Dan itu pun setelah Tuhan Yesus turun 2000 tahun yang lalu menjadi juru selamat dan Tuhan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keunikan ini menjadi ciri khas buat saudara supaya saudara merenungkan lebih dalam bagaimana saudara menjadi anak Allah sehingga saudara tidak lagi menyebut Allah yang jauh tetapi Allah itu Bapa. Ini artinya apa? Hubungan. Ini karena apa? Hubungan, bukan sekedar ritualitas, bukan sekedar legalitas, bukan sekedar apa yang kita kerjakan tetapi hubungan itulah menjadi kunci kehidupan orang percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapa kita memanggil Allah itu Bapa? Dan saudara senang, saya senang. Karena kita punya Allah yang kita bisa panggil, kita sebut Bapa. Artinya punya hubungan yang kuat. Ya. Hubungan yang pasti. Karena apa? Memang itulah kekristenan dan Alkitab berkata tentang bagaimana saudara dan saya menjalin hubungan dengan Allah. Saudara, dasar pertama bahwa kalau kita mau menjalin hubungan pasti harus berdasarkan apa? Kedamaian. Makanya Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu bukan untuk menghakimi tapi untuk mengampuni. Itu pertama. Nah kalau itu terjadi maka hubungan saudara dan saya, hubungan saudara dengan saudara yang lain tentu juga dasarnya adalah damai. Tidak ada lagi musuh, tidak lagi ada konflik. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita memusuhi kita. Tetapi bagi saudara sebagai orang Kristen, semua yang disebut keturunan Adam di luar kita, itu adalah saudara kita semua. Amin. Itulah saudara, makanya kita bisa memanggil Bapa. Ada satu implikasi karena kita sudah dipanggil menjadi anaknya. Dan kita pun juga bisa memanggil saudara-saudara kita seiman ataupun yang lain itu saudara. Itulah kekristenan. Jadi keluarga itu menjadi bagian dari pengertian bagaimana kita menjalin hubungan. Itulah sebabnya ada Adam dan ada Hawa. Supaya itu menggambarkan bahwa hubungan di dalam kehidupan kita berinteraksi dengan Allah itu adalah hubungan anak dengan Bapa, hubungan kita dengan saudara. Ya. Dan bagaimana kita semestinya menjadi anak Allah yang katanya kita anak Allah. Katanya kita setiap hari Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih. Saudara, kadang-kadang kita mungkin agak lengah sedikit, kita berlebihan kalau kita sudah dipulihkan dalam hubungan kita menjadi anak di hadapan Bapa. Kita juga orang-orang kita ini juga senang overdosis ya. Sebetulnya kabarnya cuma A tapi ditambah-tambahin. Pengalamannya cuma A juga ditambah-tambahin. Kita harus berani mencoba secara utuh bagaimana kita menjadi anak Allah. Bagaimana kita menjadi anak Bapa. Bukan sekedar status. Kalau status mah KTP ya dilihat ya. Penduduk
warga negara Indonesia itu status. Tapi apakah saudara menjadi warga negara yang baik? Itu persoalan tidak cukup dengan KTP. Itulah yang disebut bagaimana hubungan itu saudara tidak mungkin saudara jadi warga negara asing. Saudara warga negara Indonesia. Karena hukum. Tetapi apakah saudara menjadi warga negara yang baik? Seperti yang Tuhan inginkan melalui pemerintahan Republik Indonesia yang saya bilang beberapa minggu yang lalu saudara. Itu menjadi persoalan lain. Dan itulah makanya kita juga harus melihat hubungan kita yang sudah dikembalikan dari seorang hamba dosa menjadi anak. Dan bagaimana kita menjalani hidup ini menjadi anak Allah. Karena kita memanggil Bapa bukan Allah yang jauh. Tapi Allah yang begitu dekat. Allah yang begitu karib. Allah yang begitu intim. Itu bukan sekedar sebutan. Ya, ini bukan sekedar status. Saudara. Ya banyak orang terbawa oleh status karena merasa dia adalah seorang yang hebat di dunia. Indonesia ini lebih banyak berbicara tentang status ya. Misalnya seorang profesor. Wah, dia bapaknya apa? Profesor. Hebat ya gitu. Bisa ngajar enggak? Enggak bisa. Profesornya di mana? Gitu ya. Doktor, pendeta. Bukan itu, saudara. Itu hanya bagian daripada organisasi untuk membawa kita mempunyai hierarki, untuk jenjang. Supaya semua diatur dengan baik. Tidak salah. Tetapi sebetulnya bagaimana menjiwai sebagai seorang anak, menghidupi sebagai seorang anak Allah yang memanggil Allah itu Bapa, itu penting banget. Dan hari ini kita akan sama-sama. Ya. Ada 3 hal mengapa kita memanggil Allah itu Bapa. Ya. Terus baru kemudian nanti kita bagaimana semestinya kita menjadi anak Allah atau anak Bapa, saudara. Yang pertama, mengapa kita memanggil Allah itu Bapa? Yaitu di dalam Galati pasal 3 ayat 26 yang berbunyi demikian. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, berarti anak Allah ya. Jadi Allah itu Bapa ya, kalau kita anak Allah itu Bapa ya. Karena iman di dalam Kristus Yesus. Jadi yang membuat saudara dipanggil anak atau saudara memanggil Allah Bapa, Allah itu Bapa, itu karena iman kepada Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai nabi, bukan, enggak mungkin. Kita menganggap dan memandang Yesus, mempercayai Yesus hanya sebagai nabi tidak membuat saudara menjadi anak Allah. Tapi ketika saudara percaya bahwa Yesus itu juru selamat dan Tuhan, itu membuat saudara menjadi anak Allah. Karena apa? Saudara ditebus, diambil dari dosa dan dipanggil ke rumahnya yang semula, ya, ke keluarganya. Ya saudara ingat tentang anak yang hilang, anak yang bungsu ya. Anak hilang itu lari dari keluarga dan dipanggil lagi oleh Tuhan. Sadar, dia aku mau pulang. Kembali ke bapakku, sebab aku makan makanan yang tidak pantas di luar. Aku makan makanan bersama dengan babi. Dia pulang, saudara. Inilah bagaimana saudara pulang, karena Kristus. Karena aku datang untuk mencari domba yang hilang. Saudara adalah salah satu domba yang hilang yang sudah diketemukan. Amin. Makanya ini yang harus kita renungkan. Saudara hilang diketemukan, sekalipun 99 tidak hilang, ini perumpamaannya. Saudara salah satu dicari sampai ketemu supaya saudara pulang ke rumah kembali di mana Bapa itu menjadi Allahmu. Saudara. Makanya karena iman kepada Kristus melalui apa? Kematian dan kebangkitannya. Itu kunci. Makanya kemarin saya bilang pilar. Pilar itu enggak boleh dirubah. Kalau pilar ini dirubah, ambruk. Kalau pilar ini dirubah, ambruk. Ini pilar. Yesus yang mati dan bangkit itu pilarnya orang Kristen. Makanya saudara harus pertahankan. Kenapa Yesus mati dan bangkit? Kalau ada yang tanya, jawab. Sesuai dengan Alkitab dan pengalaman hidup saudara. Karena saya dijadikan sebagai anak Bapa dan anak Allah. Luar biasa saudara. Ya, itu. Nanti juga baca di dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa seberapa banyak yang menerima Yesus, maka diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Menerima itu apa yang dilakukan Yesus ketika dia mati dan bangkit, itu saudara yakini, percaya bahwa dia itu melakukan untuk saudara, bukan untuk dirinya. Bayangkan loh, kekristenan itu luar biasa. Jadi Yesus itu bukan sosok sekedar orang terkenal, orang hebat, nabi, populer, bukan. Tetapi dia sosok yang mengasihi saudara, supaya saudara diselamatkan. Dia mati bukan untuk dirinya.
mati untuk saudara karena dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia tidak bercacat, malah dia menjadi persembahan yang harum bagi Allah, bagi Bapa yang mengutus dia. Supaya apa? Saudara yang ada di GPI Sigma ini, saudara kembali menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Amin. Ya, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita telah dilahirkan. Saudara dilahirkan. Semua kita dilahirkan dari seorang ibu, tidak muncul dengan demikian walaupun mungkin ada dalam dunia yang rusak ini ada seorang bapak yang mencari ibunya. Akhirnya dibawa ke orang lain menjadi anak angkat. Aduh sedih juga ya, ibu aja nggak tahu. Atau juga ada anak-anak kecil yang ditinggal ibunya. Ya adik saya yang paling kecil nggak tahu ibu saya. Karena ketika adik saya yang paling kecil lahir, ibu saya meninggal. Sedih juga itu sebetulnya. Itu kelahiran jasmania, kelahiran alamiah, kelahiran daging. Karena hubungan antara suami dan istri. Tetapi ada satu kelahiran yang membuat saudara menjadi anak Allah. Ketika saudara lahir kembali oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus melahirkan saudara lahir dari atas. Bukan sekedar KTP menjadi orang Kristen, tapi saudara percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Roh Kudus hadir di dalam diri saudara. Dan hati saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang hari-hari ini kita peringati, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Itu saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, mengapa kita memanggil Allah itu Bapa? Pertama karena iman kita pada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang kedua karena kita dilahirkan kembali, bukan dilahirkan oleh ibu kita. Itu yang membuat kita menjadi anak Allah. Kalau kita dilahirkan oleh ibu saudara dan saya, saudara menjadi anak-anak bapakmu yang di rumah. Yang mungkin sekarang sudah almarhum, seperti saya, bapak saya, ibu saya sudah almarhum. Itu anak dari seorang ayah jasmani di dunia ini tidak menyelamatkan. Tetapi saudara, hari ini saudara diberitahu oleh Tuhan bahwa kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Bukan karena keinginan laki-laki, bukan karena hubungan suami istri, tapi karena Roh Allah yang sudah melahirkan saudara. Karena saudara percaya kepada Yesus yang menebus saudara dan bangkit untuk saudara. Dan saudara ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Saudara, orang Kristen yang sungguh-sungguh harus sudah mengalami Roh Kudus. Makanya jangan hanya legalitas, jangan hanya ritual, jangan hanya pergi gereja, tapi tidak ada pengalaman dengan Tuhan bahwa Roh Kudus ada. Saudara bisa dipimpin Roh Kudus, kalau saudara keliru Tuhan ingatkan. Saudara mau berbuat salah Tuhan ingatkan. Saudara mau berbantah dengan orang lain ngeyel, ya orang lain memaksakan diri, saudara bisa berdiam diri. Itu Roh Kudus menuntun, karena saudara tidak hanya dituntun untuk melakukan apa yang dunia ini anggap penting, tapi melakukan apa yang Roh Kudus itu penting buat saudara, supaya saudara menjadi anak Allah yang sejati. Jadi ukurannya adalah rohani. Jadi bagaimana saudara menjadi dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 13. Di sana dikatakan, saya akan bacakan buat saudara. Tetapi semua orang, ayat 12, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tadi percaya yang pertama, poin pertama kenapa kita manggil Allah Bapa. Yang kedua, orang-orang yang diperanakkan, dilahirkan. Dilahirkan, itu diubahkan. Manusia rohani diubahkan. Kita ini selama ini gelap saudara, kalau melihat apa-apa itu gelap. Gelap itu bukan berarti gelap mata ya, tapi gelap hati. Gelap pada umumnya orang gelap. Makanya Tuhan datang supaya saudara menjadi terang. Itulah melalui kelahiran kembali. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam orang, nggak bisa. Saudara hanya berperilaku agama, melakukan sesuatu seolah-olah ingin melakukan yang baik untuk Tuhan, tapi hatinya belum diubahkan. Nah, hari ini saudara, dikatakan di dalam ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan karena keinginan seorang laki-laki, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu yang kedua. Ya. Ini penting kenapa kita memanggil Allah itu Bapa. Ada 3 hal, itu yang kedua. Jadi karena dilahirkan oleh Roh Kudus, dilahirkan dari atas. Saya tidak tahu apakah saudara sudah dilahirkan kembali, saya juga nggak bisa mengecek, tapi yang tahu saudara sendiri. Bagaimana saudara punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Orang yang lahir baru itu peranginya berubah. Bukan sekedar ke gereja tiap minggu. Tapi orang yang peranginya berubah bahwa saudara menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah. Sebetulnya yang benar anak Allah ya, bukan anak Tuhan. Anak Allah menjadi pengikut Kristus, saudara pasti pergi ke gereja. Karena saudara punya lahir anak Tuhan. Anak Allah itu pasti rumahnya pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan ada. Termasuk dalam gereja, dalam persekutuan.
Tapi bukan menentukan bahwa orang yang ke gereja itu pasti lahir baru. Karena takut, ya karena orang Kristen, karena KTP. Tapi kalau saudara menjadi anak Allah, pasti pergi ke gereja. Pasti. Rasanya bodoh deh kalau enggak ke gereja itu. Itu pengalaman, itu dialami, bukan karena perintah. Oh bapakku pendeta kalau enggak ke gereja nanti gimana kata tetangga. Nah itu bukan lahir baru kayak gitu mah. Itu kekristenan yang KTP. Jadi rasanya kalau mau bersekutu dengan orang lain karena ada Tuhan di sana, itulah orang yang lahir baru. Ingin mendoakan orang, ingin memberkati orang, mau ngalah, itu lahir baru, saudara. Itu dalam pengalaman hidup. Makanya kalau cuma ke gereja aja ngapain? Terlalu kecil kita tidak ke gereja itu dengan alasan apapun. Sedangkan kita aja dididik untuk menjadi anak Allah sampai kepada kesempurnaan seperti Bapamu yang ada di surga. Amin. Makanya saya ingin menyampaikan kita semua supaya kita siap untuk hidup ini. Menjadi orang Kristen yang benar-benar. Bahwa saudara menyebut Allah itu Bapa. Bukan sekedar Bapa karena sebutan. Tapi hidupmu benar-benar mencerminkan. Hidupku mencerminkan bahwa aku anak Allah yang sejati. Itu yang kedua. Yang ketiga. Karena kita telah menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak bisa hadir di dalam hidup kita kalau Yesus tidak menebus. Aku enggak mau percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Enggak mungkin orang bisa menerima Roh Kudus, tidak mungkin. Karena ketika Yesus mati dan bangkit baru Yesus naik ke surga. Yang kemarin kita peringat. Untuk apa? Mengutus Roh Kudus. Tanpa itu enggak bisa. Jadi setiap kegiatan kehidupan teologi ataupun kehidupan kita ada kegiatan sebelumnya yang harus selesai. Baru yang lain selesai. Enggak bisa saudara. Roh Kudus enggak bisa diterima. Mungkin perjanjian lama kok sudah ada. Tapi kan cuma Daud. Itu pun juga lenyap sementara. Nempel. Daud itu bukan penuh Roh Kudus. Tapi hanya diurapi karena hilang. Karena Kristus belum menebus umat manusia. Tetapi orang Kristen itu orang yang luar biasa. Roh Kudus tinggal tetap di dalam hatimu. Makanya jangan sia-siakan. Kalau Roh Kudus itu adalah hidupmu. Amin. Ya. Itu saudara yang ketiga, oleh karena itu mari mengapa kita memanggil Allah itu Bapa. Dan itulah yang harus kita tahu sebelum kita menjadi anak Allah yang sejati. Pertanyaan kedua. Ya, kita baca. Karena kita telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita atau dalam hati kita. Roma pasal 8 ayat 15. Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara buat saudara dan saya. Dan saya sudah benar-benar meyakini dan benar-benar luar biasa saya dapat berkat melalui ini. 8 ayat 15 yang berbunyi demikian buat saudara dan saya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Jadi orang yang belum menjadi Kristen, dalam tanda petik Kristen yang benar. Itu selama orang yang belum menjadi Kristen yang sejati, itu dia rohnya itu roh perbudakan. Rohnya itu takut, khawatir, kecewa, bersungut-sungut. Roh-roh itu ada di dalam hidup orang Kristen. Sebelum dia lahir baru. Loh, saya bilang ke orang Kristen ya, sebetulnya bukan orang Kristen ya. Mungkin juga ada masih orang Kristen yang belum lahir baru. Jadi seperti itu. Jadi sebelumnya kita kalau belum dilahirkan kembali, Roh Kudus belum ada dalam hati kita sepenuhnya dan kita belum mengalami itu. Kita itu ada roh perbudakan. Roh yang membuat saudara seperti orang dunia yang gak mengenal Allah. Itu roh dari setan, roh iblis. Ya, mungkin saudara diberkati dengan luar biasa di dunia ini. Mungkin diberi fasilitas seperti orang dunia, tapi kalau saudara tidak punya Roh Kudus, saudara tidak bisa berdamai dengan sesama. Saudara tidak bisa memberkati, saudara tidak bisa mengalah, saudara tidak bisa menjadi sempurna. Saudara tidak dewasa menjadi anak Allah. Saudara tidak pantas sebetulnya, saya tidak pantas menyebut Allah itu Bapa. Itu memalukan saudara. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya menjadikan saudara anak Allah, bukan sekedar Kristen KTP, bukan sekedar anggota gereja, tapi pengalaman hidup bahwa saudara sudah diubahkan menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan mukanya, bukan bajunya, bukan fisiknya, tapi perangainya. Kemarin kita lihat dalam satu khotbah bahwa Paulus sedih melihat orang Filipi menangis karena menjadi seteru salib Kristus, karena dia tidak menyadari bahwa Roh Kudus yang ada dalam dirinya
itu tidak pernah direspon, hanya mengikuti keinginan sendiri. Sehingga Paulus menangis karena orang-orang Filipi menjadi seteru salib Kristus. Masih suka mengumpat, masih suka memberontak, masih suka menginginkan menurut keinginan sendiri, tidak mau tunduk dan tidak mau rendah hati. Kenapa? Ya karena dia menjadi seteru salib Kristus. Enggak menyadari bahwa dia sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup. Dan Roh Kudus sudah membawa dia menjadi ciptaan baru. Tapi dia merasa masih beragama seperti orang-orang dunia. Artinya tidak pernah mempunyai hubungan yang benar dengan Allah sebagai Bapa. Jadi jalin hubungan Bapak Ibu Saudara ya. Terus ya jalin hubungan ya. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa roh yang menjadikan kamu anak Allah. Galati pasal 4 ayat 6, ini juga sama. Galati pasal 4 ayat 6. Ya saya akan bacakan buat kita sekalian yang berbunyi demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika saudara mengatakan ya Aba, Bapa itu bukan karena Kristen, tetapi karena Roh Kudus yang membuat saudara bisa berseru, ya Bapa, ya Aba. Luar biasa. Karena kita nggak sadar selama ini menjadi orang dunia, menjadi budak dosa. Ya, setelah dikembalikan saudara kembali ke keluarga anak Allah. Saudara menyebut Allah itu Bapa. Jadi ada 3 hal, karena kita beriman kepada Kristus, karena kita telah dilahirkan kembali, dan yang ketiga karena kita telah menerima Roh Kudus. Nah sekarang poin yang kedua. Saudara, kita akan lihat bagaimana semestinya kita menjadi anak Allah setelah kita menjadi anak Allah dari bayi yang lahir. Bagaimana kita menjadi anak Allah yang semestinya dalam perjalanan hidup mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70, 80 tahun. Atau mungkin sangat singkat. Saudara bersyukur dikasih umur panjang untuk menjadi anak Allah supaya saudara menjadi orang dewasa, menjadi orang Kristen. Itu beruntungnya. Jadi kalau saudara berdoa diberi umur panjang, itu tujuannya supaya saudara memuliakan Tuhan. Tentu kita kepingin kesehatan. Ya, siapa yang gak kepingin sehat, kepingin diberkati. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Untuk menjadi anak Allah yang sejati, untuk menjadi murid Tuhan. Sama seperti Kristus, itu kesempatan kita. Itu tidak bisa dialami oleh banyak orang. Makanya saudara kalau sekarang sudah lansia terutama ya itu senang. Makanya pakai waktu itu. Demikian juga anak-anak muda. Ya jangan pikir wah nanti lansia aja, ini khotbah untuk lansia. Bukan, Timotius itu anak muda. Masih umur 20-an tahun, 30 tahun. Tapi dia menjadi orang yang dipuji oleh Paulus. Karena sejak jari muda dia sudah menjadi contoh di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Amin. Ya karena dia menjadi anak Allah. Dia kepengen menggunakan itu untuk kemuliaan Bapa. Bukan untuk dirinya, saudara. Ya. Nah sekarang bagaimana kita semestinya kita menjadi anak Allah. Yang pertama kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Matius pasal yang kelima. Ya ini sering kita baca ya. Tapi kita akan coba lagi perhatikan dengan baik. Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Mungkin saya baca mungkin lebih dari itu yang berbunyi demikian dari 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Tuhan Yesus mengatakan, menegaskan, kalau saudara mau menjadi anak Allah dan menyebut Allah itu Bapa, kasihlah musuhmu, ya, dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Saudara, ini khotbah klasik ini sudah berulang-ulang, tetapi ini menjadi penting karena ternyata kalau kita nggak seperti ini, kita nggak pantas menyebut Bapa. Allah itu Bapa. Coba saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam ayat yang kelima. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu, bukan hanya sebutan. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang yang jahat kepada kita, mendoakan mereka, itu baru disebut. Dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu. Jadi sebutan Bapa itu bukan sekedar status, sekedar pengakuan. Tetapi melakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Kalau kamu dan saya itu
ngampuni, mendoakan, mengasihi orang yang benci sama saudara dan saya. Baru itu terbukti. Jadi selama ini kita ngomong mungkin, ya boleh-boleh aja lah dalam pujian penyembahan, Bapa yang baik. Tapi kalau saudara nggak bisa seperti ini, omong kosong. Artinya lip service. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama, kita bisa mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini tidak mudah, Bapak Saudara. Ini juga harus kita contoh dalam kehidupan saudara dan saya. Kadang-kadang kita pilih kasih kan. Nih saya kasih kamu banyak, ini sedikit. Kamu jahat sih, kamu gak percaya Tuhan, saya kasih sedikit. Bukan, Tuhan tidak pernah menunda berkatnya, membagi berkatnya dengan syarat. Tetapi karena dia ingin supaya orang diselamatkan. Memberi sinar matahari kepada yang baik, juga kepada yang jahat. Sama gak ditutupi. Kalau orang gak percaya kepada Tuhan Yesus, awan kamu tutupin itu. Mataharinya biar dia gak diberkati. Enggak, Tuhan memberi sama. Makanya orang Kristen itu menganggap semua orang saudara. Ayo dong. Kita praktekkan dalam kehidupan. Saudara, tidak memandang rupa, suku, bahkan agama. Itulah kekristenan yang sejati. Jadi menjadi seperti Kristus enggak mudah, saudara. Tetapi itulah firman Tuhan supaya saudara menyebut Allah itu Bapa. Bukan sekedar lip service, basa-basi. Tetapi kenyataan hidup yang saudara dan saya jalani. Bisa mengampuni orang yang bersalah, malah didatangi, diberkati. Saudara, saya ingat satu kisah Tuhan Yesus ketika dia dibawa ke penyaliban. Ada satu ayat, saya nggak sempat buka di mana, itu dia bilang begini. Kalau nggak salah dalam perjanjian lama ya, itu nubuatan Tuhan Yesus. Seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Saudara tahu domba? Domba kelu itu nggak bisa ngomong, bisu. Padahal dibombardir. Kamu anak Allah, kenapa enggak turun dari salib? Kenapa anak Allah enggak bisa bikin mukjizat? Kenapa kamu Allah enggak bisa bikin batu menjadi roti? Itu dibombardir. Anak Allah buktikan bahwa kamu anak Allah. Dia keluh. Maksudnya apa? Enggak perlu dijawab. Orang-orang seperti ini kan bukan orang kepengen bertobat. Ini hanya kepengen ngerecokin. Ini hanya kepengen cari kebenaran. Kebenaran duniawi. Merasa tidak berdosa. Tuhan Yesus keluh sampai mati di kayu salib, dan di salib sebelum dia meninggal, dia ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang saudara harus perhatikan dengan baik. Salah satunya, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Hari ini kepada penjahat yang sebelah kanan, engkau bersama-sama aku masuk ke dalam Firdaus. Keluh, tapi di kayu salib dia perkataannya mulia, enggak perlu ditanggapi, tapi yang aku lakukan. Aku tidak mau menjawab apa yang kau inginkan. Karena kamu hanya menginginkan sesuatu yang menurut keinginanmu benar. Padahal itu adalah kamu dikuasai oleh dosa. Seperti domba kelu dibawa ke pembantaian. Artinya apa? Bahwa saudara kadang-kadang harus juga berhadapan dengan orang. Saudara dipojokin. Dan ketika saudara melihat orang itu adalah orang yang masih belum bertobat, saudara nggak usah dibalas. Tinggalkan sudah. Artinya sudahlah. Sudah nggak usah dibalas. Karena nggak bakalan selesai. Karena kalau orang yang merasa dirinya benar, itu justru orang itu tidak dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya kan? Orang yang merasa dirinya benar oleh karena perbuatannya tidak dibenarkan oleh Allah. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan ke 2 orang. Yang pertama adalah pemungut cukai, yang kedua adalah orang Farisi yang berdoa. Dia katakan apa? Tuhan, aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan segala sesuatu untuk engkau. Aku tidak seperti dia. Orang pemungut cukai yang kerjaannya curi. Tetapi seorang pemungut cukai itu ngomong, Tuhan, aku tidak sanggup mengadah ke langit karena aku penuh dengan dosa. Aku harus mati ke neraka. Tapi Tuhan katakan, orang yang seperti ini yang dibenarkan. Jangan saudara menjadi Kristen, menjadi beragama. Karena hebat saudara rohani saudara menjadi seperti orang Farisi. Justru orang yang seperti ini tidak bakalan akan ketemu Tuhan. Karena merasa dirinya benar oleh kebenarannya sendiri. Mungkin kita lebih baik dari orang lain dalam mengerti firman, dalam hidup rohani, tapi tidak saudara menjadi lebih baik dalam kekudusan dan kesucian. Karena kita tetap masih berdosa di hadapan Allah. Amin.
Saudara dan saya ini harus, saudara. Orang yang seperti ini yang Tuhan inginkan sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan musuh kita dan berdoa untuk mereka. Seperti domba keluh yang dibawa ke pembantaian. Kalau Tuhan mau membalas orang itu terlalu kecil dia. Tapi tujuannya supaya saudara dan saya selamat. Dan implikasinya adalah sebagai orang Kristen kita harus berdoa untuk mereka yang berbuat jahat, yang berdosa. Tidak mudah itu pergumulan daging kita. Saudara enggak mudah, makanya minta Roh Kudus. Makanya tadi nyanyi Roh Kudus penuhiku, itu tujuannya untuk itu. Roh Kudus penuhi urapi aku supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu. Satu saat saya seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian, tidak harus menjawab orang-orang yang hanya menginginkan sesuatu. Karena keinginan dosanya hanya memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang baik, padahal dia itu hanya karena kepingin menang. Amin. Benar ini renungan. Jadi orang Kristen bukan. Tetapi nanti satu saat ingat. Saudara lihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Enggak apa-apa. Tubuh ditombak. Mahkota duri. Tangan ditusuk. Diolok-olok. Semua penderitaan dialami. Lihat hari yang ketiga dia bangkit. Hari yang ketiga dia bangkit. Menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada orang yang bangkit dari kematian. Dan ketika dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan segala dosa-dosa itu. Mengalahkan itu bukan berarti mengubah orang. Kalau orang nggak mau percaya ya nggak bisa diubah. Artinya bahwa satu saat, ini belum lagi, nanti satu saat kelak dia akan menjadi hakim di atas segala hakim. Orang-orang yang berbuat seperti itu tadi yang saya bilang, mengolok-olok, mereka memaksakan diri untuk Yesus melakukan mukjizat hanya menurut keinginannya. Nanti kalau dia tidak bertobat akan ketemu dengan Tuhan. Kamu menjadi kambing atau menjadi domba. Saudara. Jadi kita itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya memang tidak mudah, tetapi inilah Tuhan mengajarkan kita ya. Dan dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu dengan perilaku seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya itu yang pertama. Ya. Jadi untuk bagaimana semestinya kita menjadi anak Allah, kalau kita bisa mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka. Ya. Yang kedua, bagaimana semestinya kita menjadi anak Allah yang menyebut Bapa, Allah itu Bapa. Jadi bukan hanya lip service, bukan hanya sebutan. Yang kedua, kalau kita melakukan ibadah bukan untuk show. Show tahu S-H-O-W, pamer. Bukan, ya. Atau mencari hormat manusia. Wah, biar gerejanya gede, biar pendetanya punya nama baik. Bukan apalagi aku, Saudara. Itu menyebut Bapa itu nanti. Kalau tidak melakukan itu, kita nggak menghormati Bapa. Kita menghormati diri sendiri. Karena kita kepengen tampil. Hanya kepengen tampil. Di praise and worship kemarin kan jelas. Kita itu menjadi WL bukan tampil. Kita mengajak jemaat, ayo sama-sama. Menjadi pengkhotbah itu bukan tampil, biar khotbahnya hebat, nanti diberitakan, wah Pak Nathan khotbahnya bagus. Enggak usah, bukan kayak gitu. Saudara yang dengar sekarang pulang berubah menjadi seperti anak Allah yang hidup seperti Kristus. Itu jauh lebih penting. Daripada mempromosikan gereja ke tempat lain, saudara sendiri enggak berubah. Enggak ada gunanya. Ini adalah kebenaran yang saudara dan saya, dan ini juga untuk saya. Makanya Tuhan katakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi. Diri kita dululah. Itu. Di gereja ini bukan promo, bukan marketing. Walaupun mungkin secara manajemen ada yang marketing. Contohnya, misalnya gereja yang bagus ya. Gereja yang ada LCD, gereja yang sound system yang bagus, musiknya bagus, persembahannya bagus. Itu pasti orang datang. Tapi bukan itu intinya, saudara. Tuhan gak perlu dipromosikan. Tuhan akan mempromosikan saudara. Amin. Kenapa? Karena Kristus yang hidup dalam saudara. Karena Roh Kudus. Karena semua akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Ya, makanya ini hati-hati saudara. Hati-hati. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Semakin hari harus semakin berubah. Ya, kalau kita melakukan ibadah bukan untuk pamer atau mencari hormat manusia. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Matius 6. Ayat yang pertama yang saya akan punya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu. Ada hubungannya. Ada Bapamu kan tadi.
Ini bukan hanya comot ayat memasuk-masukkan. Karena kalau kamu demikian tidak beroleh upah dari Bapamu. Jadi kamu menyebut kamu Bapa dengan cara seperti itu. Dan kamu melakukan ibadah seperti itu. Omong kosong. Gitu. Omong kosong bener. Gak dapat apa-apa dari Tuhan. Jadi selama ini aku nyanyi Bapak-bapak yang baik gimana ya? Aku beribadahnya seperti ini. Ngeri kan? Ini khotbah ini keras nih. Tapi ini yang harus sesuatu yang keras. Karena kalau orang dewasa harus makan makanan keras. Kalau makanan bubur terus lemes. Iya. Iya kan? Walaupun ngirit ya. Kalau bikin bubur ngirit ya Bu Tia ya. Kita satu beras bisa penuh untuk orang lain. Tapi lemes lah ya. Kita harus makanan-makanan keras. Dan perlu sekali-kali ya. Saya pikir ini perlu buat saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau kita beribadah itu kalau menurut orang Yahudi satu berdoa, berpuasa, bersedekah. Ya, itu 3. Tapi sebetulnya kalau untuk orang Kristen lebih dari itu. Beribadah itu saudara ngomong baik itu beribadah. Menyelamatkan orang dengan memberi nasihat beribadah. Orang Kristen lebih luas ibadahnya. Tapi kalau orang Yahudi kayak gitu. Nah ini dicontohkan dia masih konteksnya dengan orang Yahudi. Jika kamu melakukan kewajiban agamamu itu seolah-olah berpuasa gitu ya. Berpuasa kepengen biar dia lihat orang berpuasa. Wah dia berpuasa ya suci. Gitu. Lah ngapain kok kita kepengen dilihat suci sama orang hanya karena berpuasa. Tuhan juga tidak membutuhkan puasa kita. Tuhan ingin saudara-saudara puasa supaya saudara diberkati. Dan saudara benar-benar menjadi anak-anak Bapamu. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Pamer, show, tampil, kosmetik, lahiriah, munafik. Ya, ini juga untuk saya saudara. Dan saya belajar terus menggumuli hidup ini. Jangan sampai saya menjadi besar, nanti saya tinggalkan Tuhan. Enggak terima nasihat, enggak jadi rendah hati. Jadi kita cuma tampil. Orang-orang yang tampil pasti jatuh deh. Jatuh. Karena dengan kekuatan dirinya, kekuatan dunia bukan dengan roh kudus. Ya. Jangan dilihat orang karena jika demikian tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi tidak ada hubungan kamu menyebut Bapa itu enggak ada gunanya. Karena Tuhan sebetulnya sudah menyediakan berkat di surga. Tapi karena kamu hanya tampil, hanya kelihatannya baik. Karena munafik, ya kita semua harus kita sadari, maka kita tidak dapat apa-apa. Tapi yang jelas kita harus memuliakan Bapa di surga. Ya. Ayat 4 dan 5. Dan apabila kamu berdoa, 4 dan 5 ya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang melihat, Bapamu lagi, yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bersembunyi itu bukan berarti begini ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang bersembunyi itu tidak mau apa yang dilakukan untuk orang lain itu diekspos untuk umum. Tetapi hanya karena dia mengasihi Tuhan, karena mengasihi pekerjaan Tuhan. Jangan sampai dilihat dia seolah-olah dia berjasa. Sebetulnya begitu. Karena kalau saudara melihat, saudara menempatkan diri bahwa aku berjasa untuk sesuatu. Sebetulnya sama dengan saudara itu kepingin Tuhan menghargai saudara, padahal Tuhan sudah jauh lebih menghargai saudara sebelum itu. Kok jadi begitu? Kamu bisa melakukan sesuatu yang seolah-olah berjasa, itu karena karaktermu baik. Gitu loh. Nah kalau ini belum dialami, jadi agamawi. Nah ini yang sering kita hadapi di gereja. Agamawi kita masih. Saya mohon maaf menggunakan istilah agamawi itu istilah yang agak saya bedakan dengan hubungan kita sebagai anak Allah. Ya, agamawi. Jadi itu kalau saudara dan saya melakukan sesuatu ya udah untuk Tuhan, sebesar apapun, sekecil apapun untuk Tuhan. Enggak usah diungkit-ungkit. Saudara tahu loh, Tuhan itu mengerti isi hatimu. Ya. Mengerti isi hati kita. Sebab pengadilan nanti termasuk sampai kepada lubuk hati orang percaya. Bukan hanya kita berbuat, tetapi sampai ke dalam hati saudara dan saya. Ya. Jadi yang tersembunyi maksudnya jangan sampai ada publikasi. Pasal 5 ayat yang ke-16 saya akan bacakan lagi satu hal untuk kaitannya dengan yang ini saudara.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, maksudnya bukan untuk ditonjolkan ini ya. Ini jangan dimaknai terang, loh ini terus dibagi-bagi, terus dipublikasi, bukan. Bukan itu maksudnya. Terangmu terlihat oleh orang, orang itu merasa diberkati karena kamu. Sudah menjadi berkat belum? Mari tolong. Itu sebetulnya itu maksudnya, bukan dilihat orang dalam pengertian orang itu mengakui saudara hebat, bukan. Terangmu menjadi berkat, menerangi dia dari kegelapan. Itu namanya terangmu boleh dialami oleh setiap orang. Dengan demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Orang itu menjadi ikut Tuhan, menjadi bertobat. Bukan masalah pemberian. Tapi bagaimana kita berdampak secara spiritual, secara rohani. Itu sebetulnya maksudnya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kalau orang kena terang kita memuliakan Bapa di surga, jadi orang Kristen enggak? Ya jadi orang Kristen. Jadi orang yang berubah, memuliakan Bapa di surga. Enggak ada orang selain Kristen menurut Maria memuliakan Bapa. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu Bapa. Luar biasa enggak? Jadi itu saudara, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita benar-benar. Yang ketiga, kalau kita tidak khawatir akan apa yang kita perlukan, itu yang ketiga kalau kita menjadi anak Allah. Saudara, Matius pasal 6 ayat 31. Matius pasal 6 ayat 31, saudara. Saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum. Ini yang sering populer dikhotbahkan di gereja. Tapi fokusnya kepada berkat dunia akhirnya. Padahal sebetulnya bukan itu. Kekhawatiran itu yang dihilangkan. Jadi orang Kristen bukan bagaimana saya nanti Tuhan nggak makan. Seolah-olah berkat jasmani itu menjadi penting dan luar biasa. Sehingga itulah Tuhan Allah yang Bapa itu memberkati kita melalui itu. Sebetulnya bukan. Ini yang Tuhan sorot itu. Jangan kamu takut. Itu kuncinya. Kalau saudara tidak takut, saudara tidak khawatir karena Bapa itu menyediakan semua yang kau perlu seperti seorang ayah menyediakan anak yang mau sekolah menjadi seorang dokter. Ya enggak khawatir. Sekalipun bapaknya harus ngutang sana sini. Karena dia percaya bapakku itu baik. Aku pengen jadi dokter. Kekhawatiran itu yang dihilangkan. Bukan nyari berkatnya itu. Nah, kalau saudara ikut Tuhan yang maha kuasa, maha pencipta. Segala sesuatu kenapa khawatir? Dosa orang khawatir itu. Salah. Karena kita nggak percaya kepada Allah. Dan tidak percaya ke Allah kita menyebut Bapa. Nah maka janganlah saudara, jangan khawatir ya. Masih itu pasti dikasih lah, nggak tahu jalan Tuhan kayak apa, tidak semua orang sama mengalaminya. Ya, ayat 33 ya tadi ya, 31 ya. Nah, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, makan, minuman, sandang, pangan, papan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah karena dia khawatir. Kalau kita punya Allah yang maha hebat, Tuhan pasti akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Akan tetapi semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu, kan berkaitan dengan Bapa lagi kan. Jadi khotbahnya selalu ada kaitannya dengan kita menyebut Bapa. Yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Jadi yang saudara perlukan itu pasti dipenuhi Bapa. Tapi syaratnya apa? Jangan khawatir akan penyediaan Bapa. Jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Tadi kalau dikasih roh apa tadi? Roh yang tidak membuat kamu takut. Itu rohnya itu yang makanya sering berdoa, sering baca Alkitab ya, dengar firman ya. Saudara itu akan membuat saudara semakin kuat dan tidak menjadi khawatir ya. Karena Bapamu surga tahu apa yang saudara perlukan. Nah itu yang kedua. Jadi jangan saudara khawatir. Ini yang ketiga ya maksudnya. Yang keempat atau yang terakhir. Bagaimana semestinya kita menjadi anak Allah? Yang keempat, kalau kita melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak sendiri. Ya kita diutus di dunia ini menjadi murid Tuhan, menjadi hamba Tuhan, saudara untuk melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Saudara, kalau di dunia ini kita hidup di rumah tangga punya agenda ya, agenda rumah tangga atau mungkin punya rumah, anaknya sekolah jadi baik itu agenda. Tapi agenda kita berkaitan dengan kehendak Tuhan, itu agendanya Allah. Ya. Jadi kalau saudara hidup di dunia punya agenda, enggak salah.
Saya kepingin anak saya misalnya sudah mantu, anaknya sudah umur minimal berapa tahun, anak sudah punya cucu, punya agenda, enggak apa-apa. Itu dunia biasa, itu boleh. Tetapi kalau agenda hidup rohani supaya saudara menjadi anak Allah, itu harus agendanya Allah Bapa. Amin. Menuruti kehendaknya, bukan kehendakmu sendiri. Tidak semua yang kita inginkan Tuhan berikan, tapi apa yang kamu butuhkan pasti Tuhan beri. Karena itu keinginan kita yang harus diubahkan. Sesuaikan terus dengan firman Tuhan. Itulah firman Tuhan itu mengubahkan hidup saudara. Bukan saudara ingin mendapat berkat saja di bumi ini. Tadi carilah kerajaan Allah serta kamu akan ditambahkan semua. Tetapi ditambahkan berkat rohaninya. Jadi kalau orang diberkati secara jasmani, diberkati secara materi, tujuannya adalah apa? Supaya saudara menjadi berkat. Itu rohaninya. Tadi pertama jangan khawatir. Saudara diberkati, telah diberkati. Saudara dapat kelebihan, menjadi berkat, menjadi terang. Itulah perilaku hidup kita. Itulah agenda Bapa di dalam hidup setiap orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari. Kalau kita melakukan kehendak Bapa bukan kehendak sendiri dengan rasa takut karena hormat. Matius 7 ayat 21. Ya, itu ayat terakhir kita akan baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak siapa? Bapakku. Melakukan kehendak Allah. Jadi bukan berseru, tadi kan sudah ngomong saya di depan. Bukan masalah sebutan kita menyebut Bapa, tetapi bagaimana kita melakukan kehendaknya yang masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali, saya ingin ingatkan kepada kita. Yang pertama, bagaimana semestinya kita menjadi anak Allah. Satu, yang pertama mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka. Yang kedua, kita melakukan ibadah bukan untuk tampil saja, bukan untuk pamer, bukan tari hormat, tetapi untuk memuliakan Bapa di surga. Yang ketiga, jangan khawatir akan apapun yang saudara butuhkan. Kalau itu menjadi kebutuhan saudara sebagai manusia, entah itu jasmania, apalagi rohania, pasti Tuhan berikan. Pasti Tuhan berikan. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Karena Roh Kudus yang memberi rasa berani untuk melewati itu. Yang keempat, kalau kita melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak sendiri. Makanya dalam doa saya berharap kita semua, setiap doa, jangan kehendakku tapi kehendakmu saja yang jadi. Kadang-kadang itu jarang dilakukan. Saudara. Ngeklaim berkat boleh, tapi biar kehendakmu saja yang jadi. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang. Katakan menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini, ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Menyembahmu di sini, ku percaya kau. Katakan ada bagiku, ada bagi. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Berkuasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Angkat pujian ini dari awal sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau doa bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, katakan ada bagiku, ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku lemah, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Katakan hidupku, hidupku. Benar Tuhan, Kau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang telah mengutus Roh-Mu dalam hidup kami. Kalau kami selama ini jauh karena tidak merespon pimpinan Roh Kudus, hari ini Kau ingatkan kembali. Bukan hanya kami menyebut nama-Mu Bapa, tetapi biarlah kami melakukan kehendak-Mu. Kami boleh mengasihi musuh, berdoa untuk mereka, dan ketika kami boleh beribadah hanya untuk kemuliaan-Mu, dan kami tidak khawatir akan apapun Tuhan, karena kami punya Allah yang sanggup menyediakan semua yang kami butuhkan, baik untuk tubuh, untuk jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati jemaat-Mu yang saat ini telah diberkati oleh firman Tuhan. Mereka pulang akan mengalami kuasa-Mu. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan hidupnya, mengubah mereka menjadi terang yang ajaib, menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami rindu Tuhan, bahwa mereka juga butuh kesembuhan dari sakit penyakitnya. Bagi yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Tuhan memberi penghiburan, karena Roh Kudus adalah roh penghiburan. Bagi yang lemah Tuhan memberikan kekuatan, bagi yang terikat Tuhan memberi kelepasan. Hari ini hari keselamatan buat saudara dan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, yang percaya diberkati, mari kita akan sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Kita akan dengarkan pengumuman dari multimedia.
Baik Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan sudah ibadah kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan, kita siapkan hati kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih yang sempurna, karunia yang ajaib dan mulia dari Bapa di surga. Damai sejahtera di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Terima kasih